Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan melanjutkan materi farmakognosi terkait pembuatan simplisia. Jadi yang kemarin kita sudah mempelajari apa itu simplisia. Hari ini kita mempelajari cara membuat simplisia itu. Jadi pelajaran ini adalah dasar untuk mata kuliah semester selanjutnya di fitokimia dan mata kuliah lain yang akan menggunakan simplisia. Jadi ini sebagai dasarnya. Pembuatan simplisia ada beberapa cara. Yang pertama dengan cara pengeringan, yang kedua dengan proses fermentasi, yang ketiga dibuat dengan proses khusus seperti penyulingan, pengentalan eksudat, dan yang terakhir pembuatan yang memerlukan air. Tetapi kita akan fokus untuk simplisia dengan cara pembuatan. Next slide. Oke, untuk tahapan simplisia, cara pembuatan simplisia itu ada beberapa tahapan, yaitu sebenarnya yang pertama itu ada pengumpulan bahan baku, lalu sortasi basah, pencucian, perajangan, pengeringan, sortasi kering, pengepakan, dan penyimpanan. Penjelasannya pertama untuk sortasi basah. Jadi sortasi basah itu dilakukan untuk memisahkan kotoran-kotoran atau bahan-bahan asing lainnya dari bahan simplisia. Jadi awal kita mengumpulkan bahan baku, lalu kita mensortasi basah dengan kotoran-kotoran asing seperti tanah, kerikil, rumput, serta kotoran lainnya yang harus dibuang. Jadi harus dihilangkan dulu tanah-tanahnya apabila ada kerikil-kerikilnya juga, karena tanah itu mengandung macam-macam mikroba dengan jumlah yang tinggi. Pembersihan tanah atau pembersihan dengan sortasi basah ini dapat mengurangi jumlah mikroba awal pada simplisia. Next slide. Tahap selanjutnya yang kedua, pencucian bahan. Tujuannya ini adalah untuk menghilangkan tanah atau kotoran lain yang melekat pada bahan simplisia. Pencucian ini harus dilakukan dengan air bersih, misalnya dengan mata air, sumur, dan air pump. Tetapi harus digarisbawahi, untuk pencucian ini adalah air yang digunakan harus air mengalir. Pencucian untuk sayur-sayuran atau mungkin daun-daunan, satu kali pencucian itu dapat menghilangkan 25% dari jumlah mikroba. Jika dilakukan pencucian sebanyak 3 kali, misal mikrobanya yang tertinggal hanya 42% dari jumlah mikroba awal. Jadi mungkin intinya semakin bersih dari pencucian ini, mikrobanya yang tertinggal pada simplisia juga semakin sedikit. Next slide. Masih berlanjut terkait pencucian bahan, cara sortasi dan pencucian sangat mempengaruhi jenis dan jumlah mikroba di awal simplisia. Misalkan air yang digunakan untuk pencucian itu kotor, maka mikroba yang tertempel di simplisia itu juga akan bertambah. Jadi bahan tersebut akan mempercepat pertumbuhan mikrobanya. Umumnya mikroba-mikroba yang menempel pada simplisia itu seperti Pseudomonas, Micrococcus, Bacillus, Streptococcus, dan Escherichia. Next slide. Untuk tahap selanjutnya, perajangan. Perajangan bahan simplisia ini dilakukan untuk mempermudah proses pengeringan, pengepakan, dan penggilingan. Untuk bahan yang tadi kan setelah dicuci jangan langsung dilakukan perajangan, jadi perlu dilakukan penjemuran dulu atau diangin-anginkan itu 1 hari. Jadi sebelum perajangan itu harus diangin-anginkan dulu itu 1 hari. Perajangan itu dapat dilakukan dengan pisau atau alat khusus untuk merajang. Untuk alat yang biasanya bisa ditentukan untuk ketebalannya yang dikehendaki itu berapa, tapi bisa juga dilakukan manual aja atau dikira-kira mau ketebalannya seberapa.
masih terkait perajangan, semakin tipis bahan yang dikeringkan, semakin cepat juga penguapan air sehingga mempercepat juga waktu pengeringannya. Tetapi untuk irisan yang terlalu tipis juga akan menyebabkan berkurangnya hilangnya zat yang berkhasiat atau mudah menguap sehingga mempengaruhi komposisi bau dan rasa yang diinginkan. Contohnya untuk simplisia seperti temulawak, temu giring, jahe, kencur, atau simplisia yang lain, perlu dihindari perajangan yang terlalu tipis untuk mencegah berkurangnya minyak atsiri. Jadi minyak atsiri ini adalah zat yang berkhasiat dari simplisia itu. Apabila terlalu tipis, dia akan mudah menguap si minyak atsiri ini karena memang sifatnya dia memang mudah menguap. Jadi perlu diperhatikan untuk ketebalan simplisia yang banyak mengandung minyak atsiri dan dia berkhasiat di tanaman tersebut. Terus untuk penjemuran juga, yang tadi kan sebelum dirajang harus dijemur, itu juga diperlukan karena untuk mengurangi ini reaksi antara logam dengan si simplisia atau alat pemotong simplisianya ini. Jadi harus dilakukan angin-angin tadi. Next slide. Tahap keempat yaitu pengeringan. Jadi tujuan dilakukan pengeringan ini untuk mendapatkan simplisia yang tidak mudah rusak sehingga dapat disimpan dalam waktu yang lama. Dengan mengurangi kadar air dengan pengeringan itu dapat menghentikan reaksi enzimatik atau perusakan mutu simplisia. Jadi air yang masih tersisa dalam simplisia pada kadar tertentu dapat menjadi media pertumbuhan kapang atau jasa renik lainnya seperti bakteri. Dari hasil penelitian diketahui bahwa reaksi enzimatik tidak berlangsung bila kadar air dalam simplisia kurang dari 10%. Dengan demikian, proses pengeringan dapat menghentikan proses enzimatik dalam sel bila kadar airnya dapat mencapai kurang dari 10%. Next slide. Selanjutnya cara pengeringan. Jadi cara pengeringan simplisia itu ada dua cara, yaitu dengan sinar matahari atau menggunakan alat pengering. Tetapi harus diperhatikan juga untuk suhu pengeringan, kelembapan udara, aliran udara waktu pengeringan, luas permukaan bahan yang digunakan untuk pengeringan, dan bahan wadah untuk dilakukan pengeringan itu. Jadi misalkan kita menggunakan oven, simplisia ini digunakan untuk berkhasiat sebagai apa? Karena dia mengandung flavonoid, tanin atau apa. Kita harus tahu kandungan itu akan rusak pada suhu berapa. Jadi kita harus mengeringkannya itu di bawah suhu itu, karena kalau di atas suhu itu atau pada suhu itu dia akan rusak. Atau bisa kita mencari literatur di tanaman ini, kalau misalkan di oven itu harus pada suhu berapa dan harus berapa lama. Jadi kita harus tahu itu. Untuk simplisia seperti bunga, daun, dan sebagainya yang mengandung senyawa aktif yang mudah menguap, itu dengan diangin-anginkan dan tidak dipanaskan dengan sinar matahari langsung, mungkin itu akan lebih baik. Jadi saya tambahkan, untuk pengeringan juga dapat menggunakan kain hitam karena untuk menghalangi sinar UV agar tidak langsung mengenai simplisia atau ini temulawak, sehingga kerusakan kandungan aktif ini juga dapat minimal. Kita juga bisa menggunakan warna kain yang berbeda karena panjang gelombang sinar UV itu juga berbeda-berbeda kan. Contoh kita menggunakan warna putih itu juga bisa memantulkan panjang gelombang berapa. Jadi bisa menggunakan penutup kain warna hitam atau warna putih. Next slide. Lalu tahap kelima, sortasi kering.
Sortasi setelah pengeringan sebenarnya merupakan tahap akhir pembuatan simplisia. Jadi tujuannya ini untuk memisahkan benda-benda asing seperti bagian tanaman yang tidak diinginkan atau pengotor-pengotor lainnya yang masih ada atau tertinggal pada simplisia kering. Proses ini dilakukan sebelum dibungkus. Jadi untuk menghilangkan contohnya kalau misalkan ada kerikil, terus kalau kita merajang akar itu masih ada bulu-bulu akarnya, itu bisa dihilangkan di sortasi kering. Jadi tahap akhir penseleksian simplisia itu pada sortasi kering. Next slide. Untuk tahapan selanjutnya, penyimpanan dan pengepakan. Ada berbagai faktor yang mempengaruhi kualitas dari simplisia, di antara lainnya cahaya atau sinar matahari, oksigen atau sirkulasi udara, reaksi kimia antara bahan dengan wadah, penyerapan air, dan pengotor atau pencemaran serangga, kapang, atau kulit tikus. Jadi untuk pengepakan ada persyaratan wadah yang digunakan untuk menyimpan simplisia. Yang pertama harus inert atau tidak bereaksi dengan bahan. Yang kedua tidak beracun baik terhadap simplisia itu atau manusia yang menangani. Yang ketiga, mampu melindungi dari cemaran mikroba, kotoran, dan serangga. Yang keempat, mampu melindungi bahan dari penguapan atau kandungan aktifnya. Yang kelima, mampu melindungi bahan dari pengaruh cahaya, oksigen, dan penguap air. Sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.